Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita kembali dalam segmen Radio Horor Indonesia yang biasa hadir setiap malam Jumat menemani malam-malam mencekam kalian. Widih, kayak apa aja nih malam-malam mencekam. Dan seperti yang kita semua tahu, setiap segmen Radio Horor Malam Jumat, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Dan juga pastinya ada segmen kirim-kirim salam di akhir acara ya. Akhir cerita. Dan bagi teman-teman yang juga ikut ingin membagikan pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com. Atau juga DM dulu ke Instagram kami di @aagchannel. Nah, untuk mempersingkat waktu biar tidak kemalaman ya, keburu nanti pocong-pocongnya keluar, langsung saja tuh kan jadi belibet. Langsung saja kita menuju ke cerita yang pertama. Apakah ada cerita dari Mas Rohman di Nganjuk lagi? Oh, ceritanya buat minggu depan aja kayaknya. Kita bacakan dulu cerita-cerita dari teman-teman yang lainnya dulu ya. Buat Mas Rohman, semangat ya jualan madunya, semoga laris dan manis. Oh iya, madu kan emang manis. Ya udahlah, malah ngelantur kemana-mana. Kita langsung aja menuju ke cerita yang pertama. Ada kisah dari Ningsih. Ningsih ini bekerja sebagai pemandi jenazah di sebuah rumah sakit yang pastinya pekerjaannya ini menuntut keberaniannya karena setiap pemandi jenazah pasti mengalami hal-hal mistis dan di luar nalar, apalagi kalau memandikan jenazahnya sendirian dan malam hari pula. Nah, bagaimana kisah yang dialami oleh Ningsih ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Ningsih adalah seorang pemandi jenazah yang bertugas di sebuah rumah sakit. Biasanya dia akan bertugas bersama salah satu temannya yang bernama Niko ketika memandikan jenazah. Tapi hari itu, Niko harus menemani Pak Mo, sang sopir ambulan, untuk mengantarkan jenazah keluar kota. Azan maghrib berkumandang. Ningsih dan Niko bergegas menuju musola rumah sakit untuk menjalankan kewajibannya. Setelah selesai, Ningsih dan Niko segera melakukan tugasnya masing-masing. Ningsih kala itu akan memandikan jenazah, sementara Niko akan menemani Pak Mo mengantar jenazah keluar kota. Mereka pun berpisah karena tujuan yang berbeda. Ningsih bergegas berjalan menuju tempat pemandian jenazah. Sesampainya di sana, Ningsih membuka kain putih penutup jenazah dan betapa kagetnya dia saat melihat kondisi jenazah yang mengerikan. Ningsih sampai bergidik ngeri melihat kondisi perjenazah yang sudah besar karena jenazah sedang hamil. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar. Di sekujur tubuhnya terdapat luka seperti luka gores yang dalam sampai menembus daging dari jenazah. Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini? Gumam Ningsih dalam hati. Segera dia memindahkan jenazah ke ruang sebelah untuk dimandikan. Saat Ningsih akan mendorong berangkar ke sebelah, rasanya begitu berat seperti mendorong 5 jenazah dalam satu berangkar. Ya Allah, kenapa ini berat banget? Nggak kuat aku.
gumam Ningsih. Akhirnya Ningsih mencoba berdoa dalam hati, meminta perlindungan kepada Allah. Dan ajaibnya, setelah berdoa, berangkar bisa didorong dengan mudah. Segera Ningsih memindahkan jenazah ke sebelah untuk dimandikan. Dengan hati-hati, Ningsih mencoba menutup mata dan mulut jenazah yang terbuka, tapi tak kunjung menutup. Akhirnya Ningsih mengambil tali yang terbuat dari kain kafan, lalu mengikat kepala jenazah. Meskipun tidak tertutup sempurna, setidaknya mata dan mulut jenazah bisa sedikit menutup. Bergegas Ningsih memandikan jenazah. Saat akan memandikan jenazah, Ningsih mendengar suara derit dari berangkar jenazah. Ningsih merasa seperti ada yang duduk di atas berangkar. Tiba-tiba ada hembusan angin hingga menerbangkan rambut Ningsih. Astagfirullah, kok bisa ada angin masuk? Padahal di sini kan gak ada jendela, gumam Ningsih. Saat masih memikirkan kejadian aneh barusan, tiba-tiba terdengar ada suara seperti kuntilanak cekikikan di ruang sebelah. Refleks Ningsih menoleh dan segera mengecek ke sebelah. Namun nihil, tidak ada siapapun. Saat Ningsih membalikkan badan, betapa syoknya dia ketika melihat ada sosok kuntilanak bergaun hitam pekat, menyeringai, menunjukkan giginya yang runcing dan tajam, sedang duduk di atas perut jenazah yang besar. Sosok itu tertawa cekikikan sambil membelah perut jenazah dengan kukunya yang runcing. Kemudian mengambil janin dalam perut jenazah, lalu memakannya dengan lahap di depan Ningsih. "Kamu mau?" ucap kuntilanak itu sambil menyodorkan janin bayi ke arah Ningsih. Ingin rasanya Ningsih muntah melihat kejadian yang menjijikkan sekaligus mengerikan itu. "Astagfirullah, pergi kamu, jangan ganggu saya," hardik Ningsih sambil terus membaca doa. Sosok itu akhirnya pergi terbang melayang menembus tembok sambil cekikikan. Segera Ningsih berlari untuk melihat kondisi jenazah. Betapa syoknya dia ketika melihat perut jenazah yang masih dalam keadaan seperti awal. "Apa aku sedang halusinasi?" gumam Ningsih sambil mengusap-usap matanya. Tanpa berpikir lagi, Ningsih segera memandikan jenazah. Dengan hati-hati, Ningsih memandikan jenazah, mulai membasahi kepala sampai kaki jenazah, membersihkan setiap bagian tubuhnya sampai bersih. Saat memandikan jenazah, ada saja gangguan yang dirasakan. Saat sedang fokus memandikan jenazah, tiba-tiba dari ruang sebelah terdengar suara tangisan bayi. Ningsih segera berlari ke ruang sebelah untuk memastikan suara tangisan bayi itu. Tapi lagi-lagi kosong, tidak ada siapapun. Bahkan suara tangisan bayi tadi juga ikut lenyap. Sebenarnya Ningsih ingin kabur saja dari sana, tapi mengingat ini sudah menjadi tugasnya, apalagi ini tugas yang mulia, Ningsih tetap saja memandikan jenazah sampai selesai tanpa menghiraukan gangguan yang ada. Setelah selesai memandikan dan mengeringkan tubuh jenazah, bergegas Ningsih memindahkan jenazah ke berangkar dan membawanya ke ruang sebelah untuk dikafani. Dengan cekatan Ningsih menyiapkan semua keperluan untuk mengkafani jenazah. Setelahnya segera Ningsih mengkafani jenazah. Baru beberapa menit bernafas lega, Ningsih dikagetkan oleh kehadiran sosok kuntilanak bergaun hitam pekat di depannya. Tapi sosok itu tidak sendirian. Sosok itu bersama wanita yang sedang Ningsih kafani. Kuntilanak itu menarik rambut wanita itu dengan kasar sambil cekikikan. "Lihatlah muka wanita ini," ucap sosok kuntilanak itu. Ningsih bisa melihat sosok wanita yang ditarik rambutnya itu begitu tersiksa. Wajahnya sayu sambil menangis terisak. Sosok itu berkata, "Tolong aku." Saat sosok wanita itu berbicara, sosok kuntilanak hitam itu menggeram marah. "Ini bukan urusanmu. Perempuan ini sudah jadi tumbal karena keserakan ayah dan ibunya sendiri karena ingin kaya." Lalu kuntilanak itu menghilang bersama sosok wanita yang akan Ningsih kafani. Astagfirullah, jahat banget orang tua jenazah. Cuma karena ingin kaya tega mengorbankan darah dagingnya sendiri. Maafkan aku gak bisa menolongmu.
Aku hanya bisa mendoakan agar kamu tenang di alam sana, gumam Ningsih sambil merasa sedih. Bergegas dia mengkafani jenazah karena jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah selesai, Ningsih segera menyerahkan berkas-berkas jenazah ke keluarganya. Saat menyerahkan berkas ke orang tua jenazah, betapa geramnya Ningsih melihat orang tua jenazah yang tidak ada sedih-sedihnya. Justru terlihat bahagia. Padahal anak kandungnya meninggal. Berbeda dengan suami jenazah yang menangis meraung-raung karena kehilangan sosok istri dan calon bayi yang dikandung istrinya untuk selamanya. Astagfirullah, kok ada orang tua seperti ini? Ningsih bergumam dalam hati sambil mengusap dada. Orang tua jenazah yang melihat Ningsih mengusap dada heran dan bertanya kepadanya, "Kenapa mbak ngusap-usap dada gitu? Aneh." "Gak apa-apa bu, cuma mau mengingatkan saja. Harta itu gak dibawa mati," jawab Ningsih sambil menekankan setiap kata-katanya, lalu tersenyum penuh arti. Orang tua jenazah kaget karena Ningsih berkata seperti mengetahui sesuatu. "Bukan urusanmu ya," jawab orang tua jenazah dengan ketus. Malas berurusan dengan manusia bebal. Setelah menyerahkan berkas untuk ditandatangani, Ningsih bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dia berlari menuju musola rumah sakit untuk menjalankan kewajibannya yang tertinggal. Setelah selesai, Ningsih pergi menuju ruang karyawan untuk merebahkan diri. Dan itulah salah satu kisah mistis yang dialami Ningsih selama menjadi pemandi jenazah di sebuah rumah sakit. Ada lebih banyak lagi kisah yang dialami oleh Ningsih. Mungkin lain kali akan kembali diceritakannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cerita yang dialami oleh Ningsih selama dia menjadi seorang pemandi jenazah. Serem juga ya kayaknya. Tapi memang profesi seperti itu kayaknya emang harus siap dengan gitulah, mistis-mistis begitu. Semoga aja Ningsih kuat ya dan bisa menjalaninya dengan ikhlas. Ya udah, kita lanjut menuju ke cerita yang selanjutnya. Cerita kali ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Mira yang berasal dari suatu desa di Jawa Tengah. Jadi Mira ini bernasib sial karena telah melanggar pantangan yang ada di kampung halamannya. Biasanya disebut pamali. Bahkan meskipun Mira telah meninggalkan kampung halamannya dan bermukim di daerah lain, nasib sial seakan terus menghantuinya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja yuk teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malam itu, Harti termenung di sisi putri kecilnya yang tengah tertidur pulas. Entah mengapa, mendadak Harti teringat dengan Mira, sahabat SMA-nya dulu. Ada kerinduan yang mengacau pikirannya. Terakhir kali Harti bertemu dengan Mira sekitar 1,5 tahun yang lalu. Tepatnya ketika menghadiri pernikahan Denny yang juga kawan akrab semasa SMA dulu. Saat itu, Mira bersama suaminya sehingga tidak ada waktu banyak untuk berbincang. Mungkin karena kesibukan. Sejak malam itu, Mira tidak lagi berkunjung maupun menghubunginya. Begitupun dengan Harti yang disibukkan dengan momongan kecilnya, sehingga tidak ada waktu untuk menemui Mira. Dan entah kenapa, malam ini Harti dihinggapi rasa kangen akan seorang sahabat. Hal itu pun diceritakan pada sang suami saat di meja makan di keesokan harinya. Dan atas izin yang diberikan suaminya, Harti pun bersiap untuk mengunjungi sahabatnya. Butuh waktu tempuh lebih dari 2 jam sampai ke rumah Mira. Sambil menyiapkan keperluan sang buah hati, Harti pun menghubungi keponakannya untuk menyetir mengantarkannya ke rumah Mira yang kebetulan libur kuliah di hari itu. Beberapa saat dari kepergian suaminya yang memiliki urusan dengan orang kantor, datanglah Imam yang berboncengan dengan Harti, yang kemudian disusul keponakannya. Imam dan Hadi adalah kawan akrab yang juga sahabat dari Mira. Rupa-rupanya mereka juga merasa terpanggil untuk menemui Mira. Keduanya mengaku jika beberapa hari terakhir didatangi Mira dalam mimpi mereka, dan mereka tidak memiliki kendaraan roda 4. Maka pagi itu mereka akan meminjam pada Harti.
Memang kedua kawannya itu tidak pernah sungkan jika hendak meminjam mobil, karena mereka juga kenal akrab dengan suami Harti yang tidak lain adalah tetangganya. Pada akhirnya pagi itu mereka sepakat pergi bertiga, sedangkan si keponakan disuruhnya untuk menunggu rumah saja. Tidak lupa Harti menghubungi suaminya untuk memberitahukan keberangkatannya. Obrolan masa lalu mereka menghiasi di sepanjang perjalanan. Meskipun jarang bertemu maupun saling menghubungi dengan Mira yang penuh kesibukan, namun mereka tetap menjaga tali silaturahmi. Setibanya di rumah Mira, mereka tidak mendapati siapapun. Pagar rumah terkunci dengan rapat. Berulang kali bel pun dipencet, namun tidak juga ada siapapun yang muncul. Hal itu membuat ketiganya semakin cemas. Setelah saling berpendapat, diputuskanlah untuk pergi ke kantor tempat Mira bekerja. Meskipun libur, tapi mereka berharap barangkali saja ada seseorang yang bisa memberitahukan keberadaan Mira. Setibanya di kantor yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur, mereka langsung menemui seorang petugas yang berjaga. Menurut petugas itu, Mira telah pindah kerja sekitar 2 bulan yang lalu. Hanya beberapa orang saja yang tahu tentang kepindahan Mira dari perusahaan yang selama ini telah memberikan berbagai fasilitas sesuai posisinya. Setelahnya disuruh mereka menghubungi salah satu kawan akrab Mira saja, dan si petugas yang berjaga pun memberikan alamat perempuan yang bernama Resti. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka bertiga pun pamit dan melaju sesuai alamat yang diberikan. Beberapa saat kemudian, Resti yang hendak keluar bersama keluarga kecilnya mengurungkan niatnya tatkala Harti dan kawan-kawannya datang bertamu. Jika terlambat beberapa menit saja, tentu mereka tidak bertemu dengan Resti. Sebagai obrolan pembuka, mereka saling mengenalkan. Setelah tahu maksud dan tujuan kedatangan ketiga berkawan tersebut, Resti memberitahukan jika dia tidak tahu kemana Mira pindah. Karena sejak mengundurkan diri dari perusahaan, Mira mendadak menghilang bak ditelan bumi. Rumahnya pun sudah dijual dan dia tidak lagi berkabar. Yang Resti tahu keluarnya Mira dari perusahaan dikarenakan kegagalan pernikahannya yang ketiga. Dan ditambah lagi, Mira sedang hamil usia 5 bulan. Setelah surat cerai keluar, Mira langsung mengundurkan diri dari perusahaan. "Apa kamu tahu kira-kira kemana tujuannya Mira pergi?" tanya Imam yang langsung dijawab dengan gelengan kepala oleh Resti. Jujur, Resti memang dekat dan cukup akrab dengan Mira selama bekerja di perusahaan yang sama. Namun Mira tidak pernah menceritakan masalah pribadi ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupannya. Begitu Mira keluar dari perusahaan, Resti tidak sekalipun mencoba melacak keberadaannya. Setelah berpamitan, ketiganya pun langsung melaju dengan pikiran masing-masing. Mereka bertiga tidak tahu lagi kemana harus mencari Mira. Lamunan Harti pun menuju pada masa lalu tentang kisah sahabatnya itu. Semenjak SMP, Mira yang anak tunggal sudah menjadi yatim piatu setelah ibunya yang janda meninggal dunia karena sakit. Mira pun diasuh oleh Pak D-nya yang kemudian dijadikan anak angkatnya. Ketika Mira lulus SMA, Pak D-nya pun meninggal dunia akibat serangan jantung. Karena Mira merasa dikucilkan oleh keluarga Pak D-nya, Mira pun memilih ngekos sendiri sambil mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidupnya. Mira pun harus mandiri dengan segala upaya demi kuliah untuk menggapai cita-citanya. Setahun berselang, Mira mampu menabung untuk biaya awal kuliah. Sedangkan saat berkuliah, Mira dibantu oleh Arya yang kemudian menjadi suami pertamanya usai berkuliah. Namun sayang sekali, perceraian harus terjadi ketika Mira sedang hamil, dan Mira harus menerima kehilangan bayinya karena lahir prematur. Saat bekerja di sebuah perkantoran, Mira kembali menjalin hubungan dengan Afif yang akhirnya menjadi suami keduanya. Namun lagi-lagi, rumah tangga yang dibangun tidaklah sesuai harapan. Seperti sebelumnya, Mira digugat cerai oleh sang suami saat sedang mengandung, dan takdir tidak bisa ditolak saat harus menerima kenyataan kalau bayinya meninggal dunia. Penyebabnya pun sama, yaitu si jabang bayi yang lahir prematur memiliki kelainan, juga berat badannya tidak sesuai.
Dan 10 hari dirawat di inkubator, si jabang bayi pun meninggal dunia. Di pernikahan yang ketiga, Mira tampak sangat bahagia dan menunjukkan kedewasaan. Mira juga telah mampu meraih posisi yang lumayan di sebuah perusahaan. Namun entah apa yang menjadi penyebabnya, pernikahan ketiga Mira yang juga kandas tersebut pun baru diketahui oleh Harty. Mira yang biasanya meluangkan waktu untuk mencurahkan hatinya seakan menyembunyikan kegelisahan dengan merahasiakan semua permasalahannya. Yang menjadikan Harty diliputi oleh perasaan cemas adalah tentang kehamilan Mira. Harty pun berpikir mengapa kejadian yang sama selalu berulang. Mira selalu mendapatkan cobaan yang berakhir dengan perceraian ketika dia sedang mengandung. Kemana kita sekarang cari Mira? Pertanyaan imam itu pun sontak membuyarkan lamunan masing-masing. Semua masih terdiam dan saling berpikir. Namun pada akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang saja karena tidak tahu lagi harus mencari Mira kemana. Mereka bertiga pun berharap kondisi Mira baik-baik saja dimanapun dia berada. Hari-hari berikutnya, Harty dan dua kawannya tersebut terus menggali informasi untuk mencari keberadaan Mira. Namun setelah hampir sebulan terlewati, mereka bertiga hanya bisa berdoa saja karena tidak diketahui di mana persinggahan Mira. Mereka bertiga pun kembali pada aktivitas masing-masing. Meski terkadang masih dibayang-bayangi oleh sosok Mira, Harty sendiri berharap suatu saat nanti kawannya itu akan mendatanginya. Hingga pada akhirnya setelah 6 bulan terlewati, secerca harapan itu pun terwujud. Senja menjelang tahun baru, secara mengejutkan Mira datang bersama lelaki yang dikenalkannya sebagai Bayu. Harty yang sangat rindu pada sahabatnya itu langsung memeluk erat dan tanpa terasa air matanya pun meleleh membasahi pipi. Beberapa saat kemudian, Harty pun menceritakan tentang kegelisahan yang dialaminya beberapa bulan silam. Harty juga menceritakan tentang pencarian yang dilakukan bersama Imam dan Hadi. Agar lebih seru, mereka bersepakat mengundang Imam dan Hadi di sebuah tempat makan lesehan yang dulu menjadi langganan mereka. Untuk sementara, Harty bersabar menyimpan segala pertanyaan yang bergelayut di pikiran. Segera dia berpamitan pada sang suami, lalu mengajak menghubungi Imam dan Hadi. Sedangkan Bayu sendiri memilih berpamitan lebih dulu karena akan berkunjung ke rumah salah satu sanak kerabatnya. Besok rencananya Mira akan diajak untuk berkenalan dengan sanak kerabatnya di kota sebelah. Waktu berjalan begitu cepat. Beberapa saat usai duduk menunggu pesanan, datanglah Imam dan Hadi. Mereka berdua langsung membaur dengan kebahagiaan yang terluap. Mereka semua sangat gembira saat melihat Mira dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan senyumnya terus mengembang. Candaan pun beralih menjadi perbincangan antar sahabat yang tentu saja Mira harus menjelaskan tentang hilangnya dirinya dari rasa rindu kawan-kawannya itu. Mira bertutur jika dia tidaklah berada di tempat yang jauh. Mira memilih menjual semua aset, kemudian mengontrak untuk menenangkan diri dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Mira berharap dengan terjualnya semua harta benda, maka akan menapak hari baru yang benar-benar lebih cerah. Semua hal naas di masa lalunya akan segera terganti, terutama yang bersangkutan dengan biduk rumah tangganya. Setelah kejadian yang sama kembali terulang, yaitu Mira harus merelakan kehilangan sang buah hati, dia kemudian membeli sebuah rumah di sebuah kampung di kawasan pegunungan. Dan di sanalah dia bertemu dengan Bayu, pemilik beberapa lahan di sekitar yang juga seorang duda tanpa anak. Karena sudah merasa cocok, hubungan yang terbilang singkat tersebut, yaitu 2 bulan saja, akan dibawa mereka melangkah ke tahap yang lebih serius. Kebetulan beberapa sanak saudara berada di wilayah Harty tinggal, sehingga Mira yang juga merasa rindu lebih dulu menemui Harty sebelum ke rumah sanak saudara Bayu. Mira bertutur jika Mira tidak mungkin memutus tali silaturahmi dengan Harty, juga Imam dan Hadi. Hanya saja pikirannya sedang tidak baik-baik saja dan keputusannya adalah menyendiri. Mira memilih merenung demi memperbaiki hal buruk yang telah terjadi di masa lalunya. Usai bercerita, Harty dan 2 kawan lelakinya tersebut masih diliputi tanda tanya besar.
Mereka pun bercerita dan mencoba menemukan jawaban dari mimpi yang meresahkan tentang Mira. Mimpi yang dianggapnya tidak baik dan datang ketika Mira dalam masalah. Meskipun kini Mira hadir dalam kondisi tidak ada satupun kekurangan, namun mereka semua masih khawatir jika hal buruk kembali dijumpai Mira. Satu persatu mereka pun saling mengaitkan mimpinya, hingga teringatlah Harti ketika dulu saat berkemah dan menyambangi rumah Mira. Harti masih teringat tentang cerita pantang larang yang diyakini warga secara turun-temurun. Dan Harti yakin jika itu mengarah pada rumah tangganya Mira. Pantang larang tersebut adalah selama 8 atau 35 hari sebelum ijab kabul terlaksana, calon pengantin dilarang keluar rumah bepergian bersama-sama. Jika itu dilanggar, maka ada hal buruk yang kemudian hari harus diterima. Setelah diingat-ingat, Mira mengakui jika hal itu memang Mira lakukan. Dan secara jujur, Mira juga melakukan hubungan intim bersama calon suaminya ketika keluar. Namun anehnya, ketiga mantan suaminya selalu menuntut hal yang sama. Mereka menganggap jika malam pertama bukanlah malam yang sakral, dan Mira tidak bisa menolak ajakan berzina tersebut. Mira selalu terkalahkan dengan bujukan setan. Harti menuturkan jika pantang larang tersebut tujuannya sangatlah baik, yaitu untuk menjaga warga dari perbuatan yang tidak baik. Mungkin setiap orang yang tidak tahu ataupun sengaja melanggar pantang larang akan mendapat nasib yang tidak sama. Kebetulan yang dialami oleh Mira adalah rumah tangganya terpuruk hingga berakhir perceraian. Bahkan Mira harus menerima tuntutan saat sedang berbadan dua dan selalu berakhir kematian pada sang buah hati. Tapi semua adalah Allah yang Maha Tahu, dan atas kehendaknya lah semua berlaku. Meskipun demikian, tidak bisa begitu saja mengabaikan istilah pantang larang. Pada kenyataannya, hal tersebut masih berlaku dan masih saja mengundang hal tidak baik bagi yang melanggarnya, baik disengaja maupun tidak, seperti Mira. Bahkan ketika Mira tidak lagi tinggal di kampung halamannya, pantang larang itu masih berlaku kepadanya. Atas apa yang dianggap jawaban dari teror mimpi Harti, Imam dan Hadi atas Mira, kini Mira akan benar-benar menjaga dirinya sendiri dari rayuan setan. Mira akan benar-benar meminta ampun atas dosa besar yang dilakukan di masa lalu. Dia berharap Bayu menjadi pasangan terakhirnya dan menjadi imam yang terbaik di dunia dan di akhirat. Mira pun tersenyum puas. Dia benar-benar bangga pada leluhurnya yang mewariskan pantang larang yang bertujuan menjaga keturunan semua warga dari aib hidup. Nah, itu dia kisah hidup dari Mira yang mengalami nasib sial karena melanggar sebuah pantang larang di daerahnya. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa yang namanya pamali itu tidak bisa diabaikan. Oke, kalau gitu kita langsung saja menuju ke cerita yang terakhir untuk malam ini. Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Saat ini aku tinggal di Penggantungan, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aku lahir di keluarga yang sederhana dengan 3 orang saudara. Kakakku perempuan yang kini bekerja sebagai seorang bidan, sedangkan adik-adikku 2 orang laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, dan 1 lagi masih SD. Sementara ayah adalah seorang karyawan swasta di salah satu pabrik, dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Aku sendiri bekerja sebagai seorang teknisi pembangkit tenaga listrik, sekaligus seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar. Selain itu, aku juga mempunyai ilmu kebatinan yang secara alami menempel sejak lahir. Dan begitu kakek tahu tentang kemampuanku tersebut, beliau yang juga mempunyai ilmu kebatinan ikut mengasah kemampuanku, hingga aku mampu menguasai ilmu kebatinan sampai ke tingkat yang cukup tinggi, meskipun berusia masih sangat muda. Cerita ini berawal ketika bibi dan paman baru saja pindah rumah. Namun rumah tersebut terkesan kelihatan masih baru, akan tetapi umur sebenarnya sudah sangat tua. Paman Wista dan bibi Santi juga sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki.
Anak pertama mereka bernama Rian, yang sudah duduk di bangku SMA kelas 2. Sementara anak yang kedua baru duduk di kelas 5 SD yang bernama Dede. Keluarga mereka terbilang keluarga yang sangat bahagia meski hidup mereka pas-pasan. Saat ini, Paman Wista bekerja sebagai security pada salah satu bank negeri di kota Makassar. Karena tuntutan pekerjaan tersebut, Paman Wista sering sekali tidak bermalam di rumahnya sendiri. Itu dikarenakan bekerja dengan aturan shift, di mana beliau harus masuk kerja shift malam setiap waktu. Rumah baru Paman Wista tidaklah jauh dari tempat tinggalku. Mungkin hanya berjarak sekitar 200 meter saja. Sebenarnya rumah tersebut sudah pernah dihuni oleh beberapa keluarga sebelumnya. Namun mereka selalu menjualnya kembali dengan alasan tidak betah karena ada berbagai macam gangguan yang terjadi. Setiap penghuni rumah paling lama hanya akan bertahan 1-3 bulan saja sebelum mereka memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Memang dari cerita-cerita tetangga sekitar, rumah itu ketika tidak berpenghuni sering terdengar seperti ada orang memasak dan juga ada suara anak kecil yang riuh bermain di dalamnya. Keanehan itu selalu muncul setiap di atas pukul 10 malam. Seakan-akan rumah tersebut dihuni oleh sebuah keluarga dengan melakukan aktivitasnya setiap hari. Tidak heran jika tetangga sekitar melarang putra-putri mereka untuk bermain di sekitar rumah tersebut. Meskipun banyak yang berujar kalau rumah tersebut sangatlah angker, namun Paman Wista dan Bibi Santi bersikeras untuk membelinya. Itu semua karena keterbatasan biaya, sedangkan harga rumah itu memang sangatlah murah. Sempat mereka meminta pendapat pada kakek, dan karena kakek tidak melarangnya, maka Paman Wista membeli dan tinggal di sana. "Kalau memang ada gangguan, nanti aku sendiri yang akan turun tangan," ucap kakek tanpa mendatangi rumah tersebut. Beliau hanya melihat dengan mata batinnya. Memang diakui oleh beliau kalau rumah tersebut memanglah cukup angker. Itu terjadi karena letak rumah yang berada di samping pertigaan jalan, di mana menjadi tempat persinggahan bangsa demit. Akan tetapi, menurutnya, manusia tidak pernah kalah dari makhluk halus, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna daripada mereka. Saat boyongan pindah rumah, kakek tidak bisa datang karena kurang enak badan. Aku yang ikut serta memang merasa aura seram di rumah tersebut, di mana muncul bermacam penampakan yang ikut berbaur dengan kami. Namun tidak aku ceritakan pada anggota keluarga. Aku tetap bersikap biasa, seolah tidak melihat apapun. Beberapa hari kemudian, keangkeran mulai muncul pada hari ketiga saat Paman Wista dan Bibi Santi tinggal di rumah itu. Pada saat itu, pamanku sedang shift malam di kantornya. Tepat tengah malam, Bibi Santi terbangun dari tidurnya. Beliau sangat terkaget ketika melihat anak keduanya, Dede, sedang menonton televisi sendirian di ruang keluarga. "De, kok sampai jam begini masih belum tidur?" tanya Bibi Santi penuh dengan kecemasan. Bibi Santi terperanjat ketika Dede menjawab kalau teman-temannya mengajak bermain dan menonton TV. Tentu saja Bibi Santi merasa ketakutan dengan ucapan Dede tersebut. "Ini sudah larut malam loh nak, ajak kawan-kawanmu tidur," ucap Bibi Santi sambil mendekat pada Dede. Namun Dede bersikeras pada tempatnya. Dede menonton televisi sambil sesekali bicara tidak jelas dan juga sering tertawa seperti dikelitiki seseorang. Kejadian tersebut kembali terulang di setiap Paman Wista bekerja malam. Dede selalu terbangun tengah malam dan kembali tidur menjelang subuh. Tentu saja hal tersebut sangat mengganggu kegiatan sekolahnya. Namun Bibi Santi belum menceritakan pada siapapun perihal tersebut. Beliau masih mampu menyimpan rasa penasarannya dan sudah pasti paham ada yang tidak beres dengan kondisi rumah tersebut. Kondisi tersebut ternyata berpengaruh pada Dede. Kesehatannya semakin menurun karena tidak ada nafsu makan, sehingga berdampak pada tubuhnya yang kurus kering. Setiap kali Paman Wista bertanya tentang kondisi Dede, Bibi Santi selalu menutupi dengan berbagai alasan. Niatnya adalah agar Paman Wista tetap fokus pada pekerjaannya. Selain itu, karena selama ini Paman Wista memiliki riwayat penyakit jantung, Bibi Santi takut berpengaruh pada kesehatan suaminya. Bibi Santi melakukan upaya untuk memulihkan Dede.
Bibi Santi mencoba untuk mencari jalan keluar sebelum Dede ambruk sakit dan sebelum Paman Wista curiga tentang apa yang terjadi. Sudah tentu yang ditemui pertama kali adalah kakek. Akan tetapi sayang kondisi kakek yang sudah berumur mengharuskan beliau untuk beristirahat selama 1 bulan. Hal tersebut dilakukan untuk membersihkan diri dari ilmu yang dikuasai untuk menyambut masa rentannya. Beliau melakukan ritual yang kebetulan sangat bagus dilakukan di bulan itu. "Temuilah Yudi, dia adalah penerus dalam keluarga kita," ucap kakek pada Bibi Santi. Atas saran dari kakek, Bibi Santi bersilaturahmi ke rumahku. Mungkin karena sudah tidak betah memendam akan hal tersebut, Bibi Santi pun menceritakan semua kejadian aneh pada ibuku. Dan secara kebetulan hari itu aku tidak berada di rumah. Meskipun begitu, aku masih mampu menerima sinyal tentang hal tersebut karena kakek memanggilku lewat batin. Namun karena urusan pekerjaan yang penting, tidak serta-merta aku langsung pulang. Urusan itu aku tunda hingga esok hari. "Nanti akan aku kabari Yudi, biar secepatnya bisa pulang," ucap ibuku pada Bibi Santi yang ikut prihatin. Malamnya kejadian aneh kembali muncul. Namun kali ini kejadian tersebut menimpa Bibi Santi sendiri saat menunggui Dede. Sekitar pukul 10 malam, beliau pergi ke kamar mandi dan jantungnya berdetak tidak karuan, diikuti dengan rasa was-was yang muncul seketika. Saat dengan jelas sekali beliau mendengar suara orang sedang mencuci piring di dapur, di mana letak dapur dan kamar mandi adalah saling berhadapan. Perasaannya semakin tidak karuan saat terdengar ada beberapa piring yang jatuh seperti sengaja dipecahkan, disusul suara riuh dari anak-anak yang tertawa begitu riang. Di tengah kengerian tersebut, Bibi Santi keluar dari kamar mandi dengan perlahan. Namun tidak tampak ada sesuatu di dapur. Bahkan di dapur dalam keadaan sangat rapi dan tidak ada bekas piring yang pecah. Di lain tempat, aku yang sudah menyelesaikan pekerjaan langsung bergegas pulang. Meski sudah memasuki tengah malam, aku tetap bersepeda motor menuju ke rumah. Secepatnya ingin mengetahui perihal rumah angker kediaman keluarga Paman Wista. Dan anehnya, hanya Dede dan Bibi Santi saja yang merasa dihantui. Paman Wista maupun Rian tidak pernah mengalami hal ganjil selama menghuni rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, begitu tiba di rumah ibuku langsung menceritakan semua kejadian yang Bibi Santi alami selama tinggal di rumah tersebut. "Lebih baik kamu langsung ke sana aja, Yud, mumpung pamanmu sedang bertugas," ucap ibuku kemudian. Aku beristirahat sejenak dengan menenggak wedang jahe hangat buatan ibuku sambil mempersiapkan beberapa media yang nanti akan aku pergunakan. Memang selama ini aku mampu memberikan bantuan kepada kawan-kawan, meski di kampung belum ada yang tahu. Namun di tempat bekerja, mereka semua sudah paham betul dengan kemampuan yang aku miliki. Bahkan beberapa kali aku membantu mereka, dan atas izin Allah, semua terbantu dengan sempurna. Selain itu, aku juga telah mempelajari ilmu kanuragan dari ilmu bela diri. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu tapak 7. Setelah semua yang dibutuhkan untuk ritual sudah siap, aku pun langsung melaju menuju rumah Bibi Santi. Beberapa saat kemudian, setibanya di rumah Bibi Santi, dengan muka tegang, beliau menyambutku dan langsung menyuruh masuk ke dalam rumah. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh kakek. Batinku berucap membenarkan perkataan kakek, di mana beliau menjelaskan bahwa rumah tersebut akan bertambah penghuninya setiap saat. Yang kuat akan menguasai rumah tersebut. Itu disebabkan tata letaknya yang berada tepat di siku pertigaan jalan, di mana tempat tersebut yang paling disukai oleh bangsa yang tak kasat mata. Mereka akan singgah, dan jika kerasan, maka mereka akan menetap di sana. Aku pun berjalan masuk dengan perlahan. Tampak aura di rumah tersebut semakin seram dan mencekam dibanding saat boyongan pindah rumah yang aku hadiri dulu. Namun saat ini jauh lebih menyeramkan. "Yud, tolong bantulah saudaramu," ucap Bibi Santi sambil mengerahkanku menuju ke ruang keluarga. Dede duduk dengan gusar begitu melihat kedatanganku, sementara kakaknya yang baru bangun langsung berbaur dengan ibunya.
Aku bersiap dengan amalan untuk mengusir anak-anak di sekeliling Dede. 3 bocah demit itulah yang sudah mengganggu Dede selama ini. Dengan halus aku menyuruh mereka pergi meninggalkan Dede. Akan tetapi ternyata mereka adalah anak-anak yang bandel dan juga mampu mempengaruhi pikiran Dede. Sehingga Dede ikut memusuhiku dan marah karena kedatanganku. Akhirnya dengan terpaksa aku melakukan pengusiran secara kasar. Aku menyuruh Rian memegangi botol yang sudah aku persiapkan tadi. Aku buka penutup botol itu, lalu aku menyuruh Rian menutup kembali dengan telapak tangannya. Setiap kali aku bilang buka, secepatnya kamu buka ya, dan lekas menutup lagi dengan tanganmu, ucapku pada Rian sambil memberitahukan apa yang harus Rian lakukan. Aku juga menyuruhnya agar membaca salah satu surat pendek untuk membantuku. Rian hanya mengangguk pertanda faham. Aku lihat butiran keringat menetes dari keningnya. Jelas ada ketegangan yang dirasakan. Begitupun dengan Bibi Santi. Aku merapal mantra lalu mengunci mereka. Satu persatu aku masukkan ke dalam botol dan tidak peduli lagi dengan rengean minta bebas dari sosok tersebut. Sementara aku lihat Rian mulai berat menutup botol. Segera aku raih dan aku menutup botol tersebut dengan tutupnya. Tampak Dede berteriak-teriak disusul dengan isak tangis. Dede meminta ikut serta dengan teman-temannya. Sengaja aku menyuruh Bibi Santi dan Rian agak menjauh agar aku lebih leluasa dalam menenangkan anak ini. Setelah Dede pingsan, ketegangan berlanjut pada Bibi Santi. Beliau melotot dengan tubuh terpaku. "Tunggulah adik kamu," ucapku pada Rian. Aku diam sejenak menyaksikan sosok penampakan tinggi besar berbulu coklat lebat dengan tanduk dan gigi taring yang panjang. Makhluk menyeramkan tersebut sedang menjilati tubuh Bibi Santi dengan matanya yang merah menatap tajam ke arahku. Dengan sedikit kuda-kuda, aku menutup mata dengan membaca amalan dari ayat suci. Seketika itu pula tanganku terasa panas dan sangat berat. Kemudian aku mendorong makhluk itu dan atas izin Sang Pencipta, sosok tersebut terpental dan menjauh dari tubuh Bibi Santi. Agar tidak terulang, aku menghantamnya dengan ilmu yang aku kuasai. Seketika, makhluk tersebut berteriak keras, lenyap tanpa jejak. Sementara Bibi Santi sendiri terkulai lemas tanpa daya. Nafasnya memburu, diselimuti dengan ketakutan. Aku memijit setiap jemari kakinya sambil terus berzikir, berharap makhluk lain tidak ikut andil dalam perlawanan. Keesokan harinya, usai sholat subuh, Paman Wista datang dengan penuh kecemasan. Beruntung semua sudah dalam keadaan mulai membaik. Begitupun dengan Dede. Anak itu tidur sangat lelap, melupakan setiap kejadian yang dilaluinya beberapa hari terakhir. Sementara Paman Wista terus menanyakan tentang apa yang telah terjadi pada Dede dan juga sang istri. "Ya sudah mas, nanti akan aku ceritakan semuanya," ucap Bibi Santi pada sang suami masih dengan nada lemah. Sesaat kemudian, aku meminta Paman Wista dan Bibi Santi serta anak-anak meninggalkan rumah dulu. Aku menyuruh mereka ke rumahku karena ada satu ritual penting yang harus aku jalankan. "Nanti setelah selesai, aku akan memberitahu Paman," ucapku pada Paman Wista. Tanpa bertanya apapun, mereka pun melangkahkan kaki keluar dari rumah dan menuju ke rumahku. Sementara aku menyucikan diri dengan berwudu. "Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba-Mu ini," ucapku usai berwudu. Selanjutnya dengan ilmu yang aku miliki, aku akan memberi pagar gaib di 4 penjuru rumah. Aku mengeluarkan 6 buah paku, lalu menggenggamnya sambil membaca surah penangkal jin. Tidak lupa aku mantrai dengan mantra yang kakek ajarkan. Dengan perpaduan keilmuan tersebut, aku berharap Allah mengabulkan hajat hambanya. Kemudian aku memaku di 4 penjuru rumah tersebut. Sengaja aku mempersiapkan 6 buah paku, karena aku tahu 2 buah paku pasti akan bengkok ketika memakunya di dinding rumah. Sekalipun dinding rumahnya terbuat dari kayu, akan tetapi paku yang aku pakai pasti akan bengkok dan bahkan bisa sampai patah. Setelah 4 buah paku terpasang di 4 penjuru rumah, kemudian aku mengucap salam serta melangkahkan kaki keluar rumah. Setelah ritual tersebut, pada malam harinya, tepatnya pada pukul 7 malam,
kakak perempuanku yang bernama Kak Sri mengalami gangguan gaib. Pada saat itu, selepas sholat maghrib, Kak Sri seperti biasa berangkat ke apotek. Karena selama ini memang kakakku bekerja sebagai asisten dokter di salah satu apotek ternama, di mana jam praktek tersebut pada jam 7 sampai jam 9 malam. Aku mempunyai firasat buruk dan sengaja aku membuntutinya dari belakang. Ketika telah tiba di apotek, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dan seketika muncul sosok yang sama dengan yang aku temui di rumah Bibi Santi. "Cabut semua paku itu, atau aku akan menghabisi anak ini," ucap kakakku sambil menggeram dan menatapku tajam. Dengan segera aku mendekat dan langsung menyergap kakakku yang berlari di tengah jalan raya. Dia bermaksud ingin menabrakkan tubuhnya pada mobil yang lewat. Akan tetapi, genggaman tanganku yang aku iringi dengan doa dan mantra mampu mencegahnya. Ketegangan yang membuat beberapa orang berkerumun itu hanya berlangsung sebentar, karena aku mampu mengusir sosok yang telah merasuki kakakku dan sosok pengganggu tersebut dengan cepat. Entah hilang kemana, sosok tersebut lenyap tanpa jejak. Setelah Kak Sri aku pastikan baik-baik saja, pada saat itu juga aku langsung menuju ke rumah Bibi Santi. Setibanya di sana, aku berdiri di halaman rumah sambil berteriak dengan lantang. Aku menyuruh semua demit yang menghuni rumah Bibi Santi untuk keluar dan melawanku. Karena teriakanku itu, beberapa tetangga termasuk keluarga Paman Wista keluar rumah. Mereka menyaksikan jiwa kesatriaku demi melindungi keluarga pamanku dari ancaman sosok yang tidak kasat mata. Begitu selesai berteriak, seketika sekujur tubuhku terasa berat, seluruh persendianku panas, dan seketika muncul sosok itu lagi. Sosok tinggi besar berbulu coklat. Namun kali ini, penampakannya bersama dengan sosok perempuan berbaju merah. Rambutnya panjang terurai dan wajahnya hancur berlumuran darah. Suara tertawanya sangat jelas terdengar. Dengan disaksikan banyak orang, tubuhku terangkat melayang sekitar 2 meter dari tanah. Suasana sangat tegang itu membuat para warga berteriak ketakutan. Dan dengan ilmu yang aku miliki, aku terus memberontak. Benar-benar kejadian di luar nalar yang penuh ketegangan. Nyawa pun menjadi taruhannya. Dengan terus membaca doa, akhirnya tubuhku kembali turun ke tanah. Di saat itulah aku menghentak-hentakkan kaki ke tanah sebanyak 7 kali. Dengan tenaga penuh, aku mendorong sosok-sosok tersebut dengan kedua tanganku. Seketika mereka merintih kesakitan, disusul suara geraman, juga suara ledakan di sekitar sudut rumah. Seketika muncul asap putih yang kemudian asap itu hilang terterpa oleh angin. Setelah itu, aku memuntahkan darah kental lalu terbaring ke tanah. Paman Wista dan Rian membopongku masuk ke dalam rumah. Terdengar pula suara isak tangis Bibi Santi dan juga para tetangga rumah. Mereka tidak tahan untuk menumpahkan air mata melihat keadaanku. Namun semua pasti akan baik-baik saja, karena Allah senantiasa melindungi orang-orang yang beriman. Setelah kejadian malam itu, rumah Paman Wita dan Bibi Santi kembali aman. Dan kondisi Dede pun juga baik-baik saja. Tidak ada lagi gangguan-gangguan dari sosok penunggu rumah tersebut. Kehidupan mereka pun kembali dalam kebahagiaan dan kehangatan. Nah, itu dia cerita terakhir untuk malam ini yang bisa saya bacakan. Gimana cerita mistis yang saya pilihkan untuk malam ini? Seru nggak? Ya udah, setelah saya membacakan cerita-cerita mistis untuk malam ini, kita lanjut dengan segmen khusus yang cuma ada di RHI FM. Apalagi kalau bukan kirim-kirim salam untuk para komentar. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berkomentar di video RHI FM sebelumnya ya. Karena telah menyempatkan diri untuk mengetik dan mengirim-kirim salam untuk teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kirim salam yang pertama untuk Lutfianti, kemudian kunyilit gitu dari Makau. Lalu dari Mbak Asih yang ada di Solo, yang saat ini sedang berada di Hong Kong. Oh, jadi Mbak Asih ini dari Solo tapi sedang merantau di Hong Kong. Siap, semoga di sana selalu sehat ya dan selalu semangat. Kemudian ada Wira Agustina, lalu ada Erin Awe,
Lalu ada Mbak Gilang yang ada di Terung Magetan. Kemudian ada November 9252. Ada juga Mbak Fitria Marta, Mbak Fitri Amarta mungkin ya. Lalu ada Zainal Mustafa. Ada juga Juan Setiawan, lalu Teguh Rianto yang ada di Tiga Raksa, Tangerang. Ada juga M. Lutfan yang ada di Sukabumi. Lalu Bang Hari Hirmawan dari Jaksel. Ada Eci Abeng yang selalu hadir katanya. Mbak Miftahur. Oh, Miftahur. Waalaikumsalam buat Mbak Miftahur. Kemudian ada Gundul Koclok yang baru komen lagi. Ada juga rekam jejak dia di Kalimantan, Wahyu Sulistiorini dari Gresik. Kemudian Muhammad Drusmadi Mustafa 6858. Selamat Hari Kemerdekaan kepada tetanggaku Republik Indonesia. Salam dari Malaysia. Terima kasih Bang Muhammad Idrus Madi Mustafa. Itulah ya. Kemudian ada Ari di Bandung. Ada juga Agus Darmanto. Ada Agus lagi, kali ini Mas Agus Sunarto dari Jombang. Ada juga Rohyat Al-Hadad dari Tambun, Bekasi. Bang Irwan Mulyana dari Sukabumi juga. Lalu ada Ngapruken dari Sulawesi. Dan terakhir salamnya juga buat Wong Dermayu nih, Mbak Wulan Nurjuli. Dan salamnya buat teman-teman lain yang saat ini mungkin masih dalam suasana kemerdekaan ya. Masih ada yang mengadakan lomba-lomba 17 Agustusan maksudnya. Semangat buat kalian semua ya. Dengan semangat kemerdekaan, kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu hal yang positif. Dan semoga negara ini terus maju. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode Ada Apa Gerangan kali ini. Kita akan jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia, insya Allah malam Jumat depan. Dan saat ini saya Tama harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.